Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita di semester genap ini terkait dengan manajemen biaya. Ya, manajemen biaya merupakan mata kuliah pilihan. Jadi ya memang ya tidak semua mahasiswa bisa mengarah ke sini. Kebetulan yang memilih pilihan manajemen biaya ada 5 mahasiswa. Ya monggo lah masing-masing pasti punya reason ya, punya alasan kenapa kok memilih mata kuliah ini. Oke, terkait dengan pertemuan kita yang pertama ini, seperti biasa, kita akan membahas dulu terkait mekanisme dan tata cara perkuliahan, dan kemudian nanti kalau sudah kita lanjut ke pengantar terkait mata kuliah manajemen biaya ini. Oke, baik. Kalian mestinya sudah ya pernah ya mengikuti mata kuliah saya. Semoga ini, karena saya nggak hafal. Kalau sudah mestinya sudah mulai paham style Pak Arif ketika mengajar seperti apa. Ya, sama ya. Tentunya tidak akan ada perbedaan. Mengajar di mata kuliah apapun, insya Allah stylenya sama. Cuman semester ini saya masih menggunakan daring. Kemarin Mbak Vinisa bertanya ke saya, Mbak Vinisa belum hadir. Nah ini baru datang, jelas nih. Apakah kita daring atau luring, Pak? Biar yakin teman-teman, insya Allah kita masih daring. Kita masih daring. Ya, sehingga nanti kita menggunakan media Zoom untuk perkuliahan kita. Ya mungkin kalau nanti Google Meet-nya sudah bisa ya kita pakai Google Meet. Nah, nanti kita gantian aja deh. Atau kalau memang nanti ada kesempatan untuk bisa luring ya sesekali mungkin luring lah. Kalau memungkinkan ya. Karena memang aturan di perguruan tinggi Muhammadiyah itu masih agak ketat sehingga ketika ada yang luring, ketika ada yang daring itu belum berani untuk memastikan berapa persen hybridnya. Nah, sehingga daripada nanti kita belum bisa menjaga konsistensi, ya sudahlah, kita konsisten di pola yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya, yaitu daring. Nah, kemudian nanti di mekanisme perkuliahan seperti biasa, ya nanti kita akan mengikuti yang ada di RPKPS. Nah, kita coba share screen dulu untuk RPKPS-nya, RPS ya. RPS ini modul sudah saya kasih ke kalian ya, tadi di grup. Modul RPS-nya sudah saya berikan, coba dibaca nanti. Yang paling utama ini, materi apa sih yang akan kita bahas di manajemen biaya, seperti biasa. Mulai dari pengantar, nanti kita jelaskan apa itu manajemen biaya, klasifikasi, dan seterusnya. 6 pertemuan, nanti kita UTS, lanjut sampai dengan UAS. Nah, kalau kita lihat dari materi, di manajemen biaya ini lebih dominan bicara terkait dengan konsep pengendalian biaya. Ya, jadi ketika kita belajar manajemen biaya itu nanti tidak sama dengan akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya itu lebih dominan ke pelaporannya. Bagaimana bisa membuat laporan terkait dengan penggunaan biaya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen. Itu kalau di akuntansi biayanya. Tapi kalau di manajemen biayanya, namanya juga manajemen ya, manage itu kan mengendalikan. Ya, jadi sifatnya nanti lebih ke pengendalian dari penggunaan biaya itu sendiri. Ya, namanya pengendalian tentunya tidak kok kemudian dikurangin aja biayanya biar nanti untungnya gede, ya enggak begitu juga ya. Artinya yang namanya mengendalikan itu bukan hanya dari satu sisi ketika melihat, tidak hanya secara jumlah, tetapi lebih mengarah ke mekanisme, ya tata caranya. Gimana tata caranya untuk mengendalikan itu?
Nah, supaya kita bisa mengendalikan, tentunya kan kita harus menguasai dulu apa yang ada di dalam konsep-konsep manajemen biaya itu. Ya, ibarat orang mau naik motor gitu ya. Supaya kita bisa mengendalikan motor itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya kita harus menguasai dulu motornya. Ya, supaya kalau waktunya ngerem, ya kita tahu di mana remnya, rem depan, rem belakang, bensin habis, di mana indikatornya, nah dan seterusnya. Sama, di sini juga begitu. Karena sistemnya itu mengendalikan, maka kita harus kenal dulu ya konsep-konsep dasarnya. Kemudian juga harus kita kenal konsep-konsep yang dipakai untuk mengendalikan. Makanya nanti setelah UTS kita akan banyak bahas itu. Activity based costing, activity based management, total quality management, dan seterusnya. Ya beberapa mungkin sudah pernah dipelajari kalau memang sudah ya di akuntansi manajemen ya, atau mungkin akuntansi biaya beberapa. Bahkan ada juga di manajemen keuangan. Nah, tapi waktu itu kita masih bicara secara umum. Sekarang kita coba gunakan itu sebagai dasar pengendaliannya. Nah, inilah materi-materi yang akan kita bahas sampai dengan ujian akhir semester nanti dengan beberapa referensi yang ya kalau yang saya masukin di situ itu beberapa yang dipakai untuk nyusun ini ya, slide-nya ya. Tapi saya tidak mewajibkan menggunakan buku apa, monggo silahkan bebas. Buku manajemen biaya apapun pada prinsipnya silahkan diakses. Saya juga tidak menganjurkan untuk membeli, tapi saya hanya menganjurkan untuk membaca. Ya di perpustakaan insya Allah banyak kok. Ya. Nah, tolong dibaca atau mungkin baca aja di web ya, di web apa begitu kan banyak sekali. Tinggal searching aja materi apa gitu ya. Misalkan perencanaan anggaran. Nah, ada itu banyak. Nah, baca-baca aja karena saya tahu slide yang saya sampaikan ini sangat terbatas. Namanya juga cuma slide ya. Hanya poin-poin aja. Kemudian saya bercerita seperti ini, ya semoga bisa dipahami gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang belum paham nanti ditanyakan. Nah, sehingga untuk masalah referensi monggo bebas. Kita pakai apapun selama itu adalah manajemen biaya, boleh. Evaluasi, proses, nah, sama aja ya dengan kemarin, proses. Ya. Untuk penilaian nanti ada 4, UTS, UAS, ya masing-masing punya distribusi bobot sebesar itu. Ya, presensi, tugas, lihat. Yang saya garis bawahi di sini tugas, ya. Karena karena tugas itu potensi presentasinya tinggi juga, setara dengan UAS loh, ya 30%. Ya. Kalau UAS kan pertentangan mengerjakan soal sendiri lagi. Ya kalau kita masih daring seperti ini ya mungkin monggo lah kalau koordinasi dengan yang lain silahkan. Ya, tapi kan benar-benar harus sesuai dengan apa yang dimau oleh soal, karena per bagian soal itu pertanyaannya. Sedangkan kalau tugas itu nanti ya biasanya lebih fleksibel gitu kan, karena sifatnya lebih umum, tapi nilainya sama. Maka jangan sampai tidak ngumpulin, karena nilainya tinggi. Nah, seperti itu ya. Presensi juga begitu, wong kita cuma 5 orang aja loh. Ya, jadi kalau nanti ada yang tidak masuk, ya tolong izin gitu aja. Cukup lah. Nah, itu untuk penilaian, sedangkan untuk distribusi masing-masing materi, nanti silakanlah dibaca-baca di rencana pembelajaran semester itu ya. Ya nanti kita akan bahas di situlah. Materi-materinya seperti itu. Oke, jadi ini yang menjadi materi pembelajaran kita selama 1 semester ke depan nanti ya. Insya Allah kita masih daring mayoritas nanti ya. Nah, sehingga ya mohon disiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan daringnya ini nanti. Oke, monggo silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita masuk ke materinya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya ke materi kita yang pertama tentunya ya terkait dengan manajemen biaya dari sisi pengertian manajemen biaya. Ya. Kalau ada kendala terkait dengan Zoom-nya, nanti tolong saya dikabari ya,
Langsung unmute speaker aja, kemudian menyela, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nanti langsung aja. Mungkin suaranya hilang Pak, atau mungkin gambarnya share screen nggak masuk Pak. Nah, monggo silakan, nanti saya dikabarin. Karena saya nggak bisa ngelihat dari sisi kalian. Oke. What's the meaning of cost management? Ada beberapa dasar sebenarnya yang bisa kita pakai untuk ini membahas tentang pengertian cost management. Ya. Saya ambil dari ini aja ya, ini yang paling mendasar ini. APBS, Counting Principle Approach Statement, 1970. Wah, tahunnya lama sekali Pak, ini referensinya nggak layak, tahunnya lama. Kalau dipakai untuk referensi penelitian, ya memang kurang layak, gitu ya. Tapi kalau dipakai untuk referensi teori, tahun berapapun, selama itu levelnya adalah internasional, itu boleh. Nah, itu APB itu levelnya internasional, ya, karena dia adalah sebuah standar akuntansi yang diterbitkan oleh ya, Amerika, ini ya, lewat lembaga akuntansinya Amerika, FASB, ya, Financial Accounting Standard Board. Nah, di sini menjelaskan ada pengertian basic concept and accounting principle underlying financial statement of business enterprise. Jadi konsep dasar dan prinsip akuntansi yang mendasari dari financial statement, laporan keuangan dari sebuah bisnis enterprise. Akuntansi merupakan kegiatan pelayanan jasa. Nah, ini kita membahas dari sisi akuntansinya dulu, karena yang kita gunakan adalah sebuah standar akuntansi. Kegiatan pelayanan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dan diperlukan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, mengambil pilihan yang beralasan, atau yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan. Saya bercerita seperti ini untuk ukuran mahasiswa di semester kalian. Ya. Ini bertujuan tidak sekedar hanya membacakan apa yang menjadi sebuah pengertian dasar. Tidak, ya. Di level semester kalian itu, ranahnya itu sudah masuk di kategori memahami. Bukan hanya mengetahui. Kalau di awal-awal nggak apa-apa mengetahui. Tetapi kalau sudah di ukuran semester kalian, itu sudah harus memahami. Karena apa? Karena kalian nanti akan membawa akuntansi itu ke dunia nyata, aplikatif, bersentuhan dengan kondisi real. Maaf menyela. Iya, iya, monggo Mbak. Gimana? Share screen-nya nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Iya. Nggak muncul? Munculnya kontrak perkuliahan tadi. Oh, itu. Sebentar. Oke. Share screen-nya nge-lag ya. Oke. Sudah muncul? Belum, Pak. Oke, sebentar. Kalau begitu, ya seperti ini. Memang harus ada yang menyampaikan. Saya stop aja. Saya ulang. Oke. Sekarang sudah? Participant cannot see your application. Nah, Sudah, chat Pak. kelihatan? Oke, sip. Oke, baik. Nah. Oke, ya kita kembali lagi. Untuk memahami, ya. Jadi sifatnya memahami. Apa itu pelayanan jasa? Jadi kalian ini semua nanti adalah seorang calon accountant. Ya, terlepas kalian nanti bekerja menggunakan ilmu kalian atau tidak. Maka saya katakan saat ini kalian itu calon. Kalau benar-benar kalian pakai ilmu kalian di akuntansi ini, ya benar-benar kalian tuh accounting. Ya. Accounting. Nah, accounting itu seorang yang memang harus mampu memberikan pelayanan jasa. Ingat, produk yang kita bisa hasilkan nanti di pekerjaan kita adalah jasa. Jasa apa? Jasa penyediaan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Nah, kalian bayangkan aja bentuknya seperti apa? Ya minimal seperti laporan keuangan, minimal. Tapi ingat loh ya, membuat laporan keuangan itu nanti di kondisi real ya tidak sama dengan ketika kalian mengerjakan soal ujian atau latihan praktikum. Tidak. Jauh sekali bedanya.
Kalau kalian hanya mengerjakan soal ujian, maka materi yang kita gunakan untuk menyediakan informasi itu terbatas. Ya seperti yang diminta saat ujian itu toh. Dan itu tidak perlu penjelasan apapun, yang penting sudah dikerjakan, kumpulkan, selesai. Silahkan dinilai, begitu. Nggak ada penjelasan apapun. Tapi nanti ketika di dalam kondisi yang real, tidak begitu. Yang penting bukan kok bagaimana kita mengerjakan, tetapi yang penting adalah seperti apa informasi itu nanti bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ya, kadang kan kita sering berpikir dari diri kita sendiri. Yes, si penting tak gawe lah. Aku iso ku ngene ya tak gawe kaya iki. Ngerti ku ngene tak sampaikan kaya iki. Nah, oke, ketika masih kuliah seperti ini boleh ya, karena memang nanti ada yang menilai, kemudian ada yang membetulkan. Tapi kalau dalam sebuah kondisi nyata, ini nanti tidak begitu. Berarti kita memang harus benar-benar memahami dulu. Oh, saya nanti harus melakukan apa. Jadi tidak ada pertanyaan di situ. Saya sudah ngerti, saya mau melakukan apa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, yang kalian butuhkan nanti apa? Begitu, kepada pihak yang akan kita beri informasi. Anda butuh apa? Nah, itu kita harus dengar dulu, kebutuhan mereka seperti apa. Loh Pak, kalau begitu laporan keuangannya bisa diubah-ubah semaunya ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Ya nggak begitu maksudnya. Kalau bentuk laporan keuangan itu standar karena sudah diatur di BSK nomor 1. Ya. Udah, nggak bisa diubah-ubah lagi. Loh, terus tadi untuk memenuhi gimana? Untuk memenuhi berarti kita harus mampu atau siap memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan terkait dengan apapun yang kita sampaikan di dalam laporan keuangan. Nah, penjelasan ada 2. Yang pertama adalah penjelasan yang tertulis. Berarti kita harus memberikan informasi itu di CALK, ya, catatan atas laporan keuangan, ya, karena fungsi dari CALK memang untuk memberikan penjelasan terkait dengan beberapa hal atas penyusunan laporan keuangan itu. Ya, dan yang kedua adalah penjelasan secara normatif, ya, misalkan kita diajak komunikasi, diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak rapat. Nah, jadi ada hal-hal normatif yang harus kita sampaikan di situ. Nah, inilah fungsi penting dari pengertian akuntansi. Ya. Jadi mulai sekarang coba digeser mindset-nya. Yang semula hanya memahami akuntansi itu ya hanya sekedar bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan, ya. Coba digeser. Harus lebih memahami terkait dengan apa sih nanti yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana itu ketika membaca laporan akuntansi. Ya, oke. Basic konsepnya begini dulu. Nah, terlepas dari kita bicara tentang pengelolaan biaya, ya, yang saya sampaikan ini tadi masih masuk di ranah model pelaporan dan hal-hal yang harus kita kuasai untuk menyampaikan informasinya. Ya. Karena gini, kita harus bisa membedakan mana informasi yang nanti boleh kita share keluar dan informasi yang kita keep untuk internal. Jadi jangan ember, oh abet diomong nonang job, waduh bahaya gitu ya. Hati-hati kalau kalian nanti benar-benar jadi seorang accounting dan kemudian kalian ngomong terkait keuangan itu sokeh loh, sokeh. Walaupun kalian cuma iseng ngomongnya, tapi itu sokeh, itu jadi panduan orang. Nah, makanya hati-hati. Sehingga kita harus mampu membedakan. Nah, informasi silahkan kalau itu nanti memang informasi yang bersifat umum dan terbuka untuk di-share. Tetapi kalau mekanisme pengelolaan, nah ya sudah, itu kita keep untuk di internal kita sendiri, ya. Karena nanti kita harus bisa memecah sebuah informasi itu dalam sebuah koridornya masing-masing. Nah, kalau digambar kira-kira seperti ini. Ada informasi yang bersifat non-kuantitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang non-kuantitatif is oke lah, karena dia tidak bersentuhan dengan angka rupiah.
Ya. Tapi kalau yang kuantitatif, ini karena bersentuhan dengan angka rupiah, biasanya agak perlu kita pelah lagi deh. Ya. Mana yang memang itu bersumber dari laporan keuangan, sehingga kita sebut dengan nama informasi akuntansi, dan mana yang bersumber dari non-akuntansi. Nah, kalau yang non-akuntansi, insya Allah, ya monggo lah, itu agak terbuka, gitu ya. Agak terbuka. Apa informasi kuantitatif non-akuntansi itu? Misalkan. Ya, misalkan kalau kita bergerak di bidang penjualan produk, misalkan itu ya. Kemudian kita bicara nanti kita akan membuat sebuah produk baru dengan harga sekian gitu ya. Silakan, monggo, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Walaupun produknya itu masih belum dibuat, masih dalam sebuah perencanaan, gitu ya. Kita mau buat produk baru nanti harga jualnya sekian. Produk ini nanti fungsinya untuk ini. Nah, silakan. Jadi itu lebih banyak mengarah ke jumlah unit, ke spesifikasi teknis ya. Sebenarnya itu juga angka-angka semua, tapi itu non akuntansi gitu ya. Tetapi kalau sudah bersifat informasi akuntansi, nah ini hati-hati. Ya, jadi kita harus tahu kapasitas dari siapa yang meminta informasi itu. Ya, jadi kayak gini loh. Ibarat kalian itu mau pakai baju. Saya yakin di lemari kalian itu bajumu itu banyak dan macam-macam. Tetapi pasti ketika mau pakai baju, kalian tuh memilih, nggak asal. Hari ini, habis mandi tadi, kalian mau pakai baju apa? Nah, kalian dipikir, oh, saya mau kemana? Nah, begitu. Saya mau apa? Nah, kalau ini daringnya di rumah, di kamar, misalkan sambil tiduran, pokoknya nggak ketiduran beneran, dia. Ya, baju asal kan nggak apa-apa, gitu kan. Mau di rumah aja. Lagian Pak Arif juga nggak wajibkan on cam, gitu kan. Nggak akan kelihatan mau jilbaban kayak mau enggak, kayak bahkan nggak mandi pun juga nggak apa-apa. Nah, karena memang kita tahu peruntukannya ya sekedar sederhana begitu. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan nanti kita mau kemana, ke kampus, misalkan lah saya tak kuliahnya walaupun daring ke kampus aja, yang wifi-nya is free, misalkan begitu. Ya berarti kan ya standar untuk berpakaian ke kampus yang kita pakai. Nah, artinya kenapa? Hanya karena beda tujuan aja, kita memilih sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga kita benar-benar harus pahami bahwa kondisi seperti itu akan menyebabkan kita menentukan informasi atau pilihan mana yang harus kita sampaikan sesuai dengan kapasitas yang akan kita lakukan. Misal informasi akuntansi keuangan. Ya. Siapa ini yang berkepentingan untuk menggunakan? Kalau kita sebut secara umum ya shareholders, ya semua pihak yang berkaitan dengan transaksional kita. Ya kalau tidak ada kaitannya dengan transaksional kita ya nggak usah kan. Nah ini. Kemudian informasi manajemen biaya. Nah ini beda lagi. Karena manajemen biaya itu sifatnya untuk pengendalian secara internal, ya nggak bisa kita share keluar. Walaupun orang yang bertanya itu adalah pemegang saham terbesar. Ya, tapi mohon maaf, kalau dia tidak berada di jajaran manajemen, ya dia tidak punya hak untuk mendapat informasi ini. Ya, nggak apa-apa kalau kita tolak permohonannya. Karena memang secara kapabilitas dia tidak layak untuk diberi informasi, kecuali kalau yang bersangkutan itu diundang untuk public hearing, misalkan ya, mendengarkan keluhan dari manajemen untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah silahkan kalau seperti itu. Lain cerita. Tetapi kalau secara normalnya ya memang nggak bisa. Demikian juga dengan informasi operasi. Ya. Karena sifatnya adalah operasionalnya, ya sudah, itu berarti kan untuk internal saja. Sehingga diskusi-diskusi terkait dengan informasi seperti ini, itu lebih banyak mengarah ke pihak manajemen. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita arahkan langsung ke informasi yang manajemen biayanya? Nah ini kita bicara untuk pengantar umumnya dulu ya, karena kita masih bicara sisi pengantar. Ada 3 jenis informasi nanti yang bisa kita hasilkan dari sebuah informasi manajemen biaya. Yang pertama namanya full accounting information.
Ya, atau kalau di akuntansi keuangan namanya full disclosure, diungkapkan semua secara penuh. Artinya mulai A sampai Z terkait dengan pengelolaan itu kita sampaikan. Nah, ini tentunya kepada pihak manajemen yang top leadernya. Ya, ketika top leader manajemennya yang bertanya, ya nggak ada sesuatu yang kita tutup kan. Kontra yo penanggung jawab utamanya ada di bagian top leader itu, sehingga semua informasi yang kita miliki kita share aja, nggak apa-apa. Ya, kita share sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh beliaunya misalnya. Itu namanya full accounting information. Kemudian yang kedua adalah differential accounting information. Differential itu parsial, bagian. Misalkan ditentukan tema rapat kita hari ini hanya membahas terkait dengan bahan baku. Ya sudah, nggak usah ngomong tenaga kerja, gitu loh. Nggak usah ngomong overhead, karena hanya bicara bahan baku aja. Gimana caranya kita mendapatkan bahan baku yang nilainya sama, tetapi mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik, misalkan begitu. Nah, jadi informasi yang kita sampaikan hanya terkait dengan pengelolaan bahan baku saja dan bahan penolong lah. Nah, ini namanya diferensial. Yang ketiga adalah responsibility-nya, pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawaban itu sifatnya adalah laporan hasil kegiatan. Jadi misalkan tadi setelah diferensial ya, kemudian diputuskan bahwa nanti kita akan mengubah skema pengadaan bahan baku kita, mengubah skema penentuan persediaan kita, misalkan begitu, untuk mereduksi yang namanya biaya produksi misalnya. Nah, nanti coba masing-masing punya tugas untuk melakukan ini. Bagaimana nanti pengelolaan dari dana yang terserap. Setelah semuanya itu bertugas sampai pada target waktu yang ditentukan, maka semuanya selesai menghasilkan suatu hal, maka ada informasi laporan terkait dengan pengelolaan itu tadi. Nah, ini disebut dengan responsibility accounting information. Ya, jadi di situ nanti yang akan kita sampaikan ke pimpinan. Nah, oleh karena itulah, maka supaya kita punya pemetaan terkait dengan mekanisme yang ada di dalam akuntansi itu sendiri, maka kita mencoba membangun sebuah subsistem. Ya. Ini menindaklanjuti dari pemahaman kita terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi. Karena penyampaian informasi akuntansi akan lebih akurat manakala kita sudah mampu membangun sistem informasinya. Ya. Saya yakin kalian sudah paham ya kalau saya bercerita sistem informasi itu apa. Jadi itu merupakan rangkaian dari proses pelaporan mulai dari awal sampai dengan penilaian, sampai dengan evaluasinya. Itu kita sebut dengan sistem informasi akuntansi. Nah, sehingga lebih banyak sistem informasi akuntansi itu mengarah ke responsibility tadi, ke pertanggungjawaban. Tetapi masing-masing bagian yang mampu mengakses sistem tersebut, itu bisa membaca apapun terkait dengan laporan yang disajikan di dalam informasi akuntansinya. Nah, oleh karena itulah maka di sini yang umumnya hanya dipakai untuk mengarahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang kita sebut dengan sistem informasi akuntansi keuangan itu, kita sesepi lagi dengan sesuatu yang baru, tambahin, yaitu sistem informasi manajemennya. Tentunya kalau di sini untuk biaya, ya manajemen biaya. Dan nanti Pak, kalau ada yang manajemen yang lain boleh nggak? Boleh. Monggo, silakan. Selama itu masih ada relevansinya dengan akuntansi. Manajemen persediaan, Pak, boleh. Manajemen piutang, boleh. Ya, manajemen tenaga kerja, silakan. Nah, monggo. Tapi ini tidak saya masukkan ya, karena kita melihatnya hanya dari sisi manajemen biaya. Oleh karena itu nanti ada dua sistem yang ada di dalam manajemen biaya. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi biayanya dan sistem pengendalian operasionalnya. Karena kan kita harus mengendalikan penggunaan biaya. Jadi mengendalikan itu ya mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, jadi ini
yang muncul di dalam informasi manajemen biayanya. Nah, mungkin kalian masih susah untuk membayangkan bentuk piye gitu ya. Kalau masalah bentuk itu tidak ada unsur baku. Sekali lagi, untuk akuntansi biaya, akuntansi manajemen biaya, itu nggak ada unsur baku dari bentuk laporannya. Nggak ada. Yang baku hanya akuntansi keuangan. Nah, kalau begitu boleh dong Pak, kita menyusun bentuk semau kita. Bukan semau kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan informasinya. Tadi loh, kembali lagi ke awal. Karena tadi dari awal sudah kita sampaikan bahwa kita hanya akan bisa memberi informasi setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pihak yang akan menggunakan informasi. Nah, maka dari itu ada beberapa konsep-konsep tadi ya di dalam manajemen biaya. Nah, tidak semua konsep itu akan kita pakai bareng-bareng. Ya sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau kita mencoba menggunakan konsep activity based costing misalkan ya. Ya sudah, berarti memang kita mau mencoba bagaimana mengelola biaya itu berdasarkan dari aktivitas yang terjadi dalam unit usaha. Nah, misalkan seperti itu. Jadi yang dipakai untuk sudut pandangnya adalah aktivitas di unit usaha itu. Nah, selama ini kadang kan pembebanan biaya itu berdasarkan kebutuhan saja. Oh, saya butuh ini, saya butuh itu, maka muncullah biaya bahan baku, muncullah biaya tenaga kerja, muncullah biaya bahan bakar, ya muncullah biaya-biaya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita coba alokasikan itu ke dalam aktivitas. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita lebih jelaskan lagi di pemahaman activity based costing ya. Nah, itu yang kita sebut dengan nama sistem informasi dari akuntansi biaya yang sudah terkolaborasi dengan pengendalian operasionalnya. Nah, sehingga nanti di sini tentunya ada dua dimensi yang berbeda antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Nah, di situ. Ya kalau kita lihat dari skopnya, yang jelas akuntansi keuangan itu lebih luas. Karena mencakup semua aspek di dalam pelaporan keuangan. Kalau cost management ya hanya dari sisi cost manajemennya saja. Ya. Sehingga kalau kita definisikan ya kira-kira seperti inilah. Ya. Akuntansi keuangan itu. Ya, nanti bisa dibahas sendiri ya. Yang mana kata kuncinya di sini adalah tujuan dari informasi itu untuk investor, kreditor, atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan usaha kita, yang sifatnya adalah general, ya. Karena dia punya tujuan yang umum, general purpose, yang mana harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAP). Nah, ini akuntansi keuangan, ya, yang telah kalian pelajari mulai semester 1 itu ya. Nah, kemudian kalau kita bahas manajemen biaya, ya jadi seperti ini. Sehingga lebih mengarah kepada activity-nya. Ya, activity terkait dengan apa? Ya, mulai dari mengumpulkan, menggolongkan, memproses, menganalisis, melaporkan informasi hanya kepada pihak manajemen. Pihak manajemen itu bisa 1 orang, 2 orang, atau berapapun yang terkait dengan struktur itu, ya, yang punya kepentingan. Nah, kemudian informasi itu akan ditangkap oleh pihak manajemen, ya, kemudian dipakai mulai dari perencanaannya, ya, perencanaan untuk aktivitas yang akan dilakukan berikutnya. Kemudian implementasinya, pengendaliannya, supaya sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Jadi kalau saya katakan seandainya manajemen itu salah dalam membuat perencanaan, itu yang harus menanggung dosanya salah satunya ya accounting. Nah, karena bisa jadi kesalahan dalam penentuan target atau rencana tadi gara-gara informasi yang tidak akurat. Nah, inilah yang terjadi sehingga posisi accounting itu bukan kaleng-kaleng ya. Dia merupakan salah satu urat nadi utama dalam sebuah pengendalian usaha. Ya, jadi ya nanti seandainya kalian itu akan masuk ke dunia accounting kemudian itu kok terasa susah, ya itu wajar. Karena memang posisi accounting itu bukan
posisi main-main. Ya, benar-benar membutuhkan orang yang mempunyai kualifikasi lebih dalam memberi informasi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu tadi mencoba untuk mencari informasi macam apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang terhadap seorang profesi accounting. Nah, itulah yang harus mampu kalian kuasai. Ya. Jadi jangan sekedar hanya menganggap bahwa ketika kita itu sudah sekolah, kemudian berdasarkan kemampuan yang ada itu kita bisa untuk langsung terjun ke dalam dunia real. Tidak bisa begitu. Karena yang lebih pentingkan lagi di luar sana adalah apa yang bisa kalian siapkan untuk memberikan nilai atau arti bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Nah, ini yang harus kita pahami saat ini. Nah, karena semuanya punya tujuan. Nah, oleh karena itu apa perbedaannya? Nah, ya kalau kita lihat dari berbagai subnya ya seperti ini. Memakai utamanya jelas beda, ya kebebasan dalam memilih informasi atau metode ya beda, implikasi terhadap perilaku. Nah ini loh yang paling utama ya, perilaku. Kalau di dalam manajemen biaya itu sangat memperhatikan bagaimana ukuran-ukuran dan laporan-laporan itu mempengaruhi perilaku manajemen. Manajemen itu akan merasa tenang manakala memang kita memberikan informasi terhadap realitas itu dalam kondisi baik-baik saja. Nah, sekarang baik-baik saja itu dalam konteks yang bagaimana? Nah, kita lihat nanti. Nah, itu adalah salah satu aspek informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, kalian harus mengerti kalau dalam dunia usaha itu sesuatu yang baik-baik saja dalam pengelolaan keuangan itu yang bagaimana indikatornya. Nah, kuasain itu. Kedua, kalian juga harus menguasai bagaimana cara menjadikan sesuatu itu menjadi baik-baik saja. Nah, inilah ya. Jadi sebenarnya nanti yang paling penting bukan kok kemampuan kalian dalam memahami metode. Metode itu bisa dibaca ulang, bisa dipelajari ulang. Tetapi bagaimana kalian mampu menyikapi sebuah metode itu untuk direalisasikan. Karena yang saya ya, merealisasikan suatu teoritis. Ya, dengan memahami suatu teoritis itu untuk ujian, itu caranya beda. Kalau memahami teoritis itu untuk bahan ujian, maka harus saklek persis seperti apa yang ada di teori itu. Ya, kalau enggak salah. Ya. Tetapi kalau nanti kita gunakan untuk dunia usaha real, maka harus banyak butuh customize, ya butuh penyesuaian. Nah, untuk mampu melakukan penyesuaian itu butuh pemahaman yang lebih dari berbagai konteks keilmuan yang lain. Ya, diskusi dengan beberapa pihak yang lebih pengalaman, lebih profesional, sehingga kita mampu untuk memberikan sebuah model baru yang bisa saja agak beda dengan konteks teoritis. Nah, monggo. Jadi kreativitas yang dibutuhkan di sana, bukan ini, bukan daya mengingat atau apa ya, thinkingnya saja. Karena sehingga seringkali mahasiswa itu yang IP-nya tinggi-tinggi, ya belum tentu ketika kemudian diaplikasikan di luar itu IP yang tinggi itu langsung bisa aplikatif ya. Karena lebih banyak memahami konteks teoritisnya, ya bukan membangun jembatan untuk mampu menerjemahkan teori itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di realitasnya. Nah ini ya, makanya saya kasih warning ke kalian. Tugas kalian adalah sekarang membangun jembatan itu. Bangunlah jembatan yang mampu merealitaskan suatu teori itu dalam dunia nyata. Karena kalian tidak akan selamanya ada di kampus yang permasalahannya hanya berbasis teori. Ya, kalian lebih lama nanti di luar sana, di dunia nyata. Sehingga banyak aspek-aspek yang harus kita turunkan dari teori itu supaya menjadi realitas baru. Atau kalau kalian nanti lebih hebat lagi akan memunculkan teori baru yang bisa menggoyang teori yang tidak ada. Dan itu tidak salah, itu benar aja karena teori itu bukan ciptaan Tuhan yang nggak bisa berubah.
Ya, ciptaan manusia suatu saat bisa berubah. Dan yang keempat adalah fokus waktu. Ya, orientasinya jelas future, gitu ya. Ya, karena kalau kita mengendalikan itu, yang kita pikirkan bukan hanya sekedar apa yang terjadi kemarin dan sekarang, tetapi bagaimana besok itu nanti tetap survive. Ya. Sedangkan kalau akuntansi keuangan, ya sudah kemarin gimana, ya sudah catatin aja semuanya, selesai. Laporkan sesuai dengan standar. Beres. Nah, sehingga kalau kita buat grade-nya gitu ya, di manajemen biaya itu grade-nya lebih tinggi dibandingkan akuntansi keuangan. Makanya akuntansi keuangan itu dikenalkan mulai semester 1, 2, 3, 4. Nah, dan manajemen biaya itu mata kuliah pilihan yang memang berada pada semester di mana punya kedewasaan dalam berpikir keuangan. Nah, makanya saya sudah menganggap kalian itu sudah dewasa dalam berpikir terkait dengan keuangan, sehingga ketika saya turunin ilmu ini, gitu ya. Nah, ini anggaplah saya seorang suhu yang sedang menurunkan ilmu pada murid-muridnya, gitu ya. Maka saya sudah memandang kalian itu mampu. Ya. Kalau merasa belum mampu, ya itu berarti hanya karena sekarang masih belajar aja. Selama kalian memang berusaha untuk bisa, insya Allah nggak ada yang susah. Nah, di sini ya untuk pembedanya. Jadi nanti hal-hal seperti inilah yang kita pakai untuk mencoba menerjemahkan dalam kondisi yang nyata. Dan Pak Arif tidak akan tanya ya, sebutkan perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Nggak akan tanya begitu, itu ya. Ya, Mas dia sudah ngerti ya, Pak Arif kalau ngasih soal itu kan sesuatu yang harus dipikirkan jauh, tidak hanya sekedar copy paste dari apa yang sudah pernah diberikan, gitu kan. Ya, rentang waktu jelas berbeda ya, karena kalau manajemen biaya itu lebih fleksibel, ya. Kalau keuangan jelas nggak bisa bulanan, ya tutup buku akhir bulan harus jadi, tahunan juga tutup buku akhir tahun harus jadi, gitu ya. Nah, laporan yang dibuat juga begitu. Kalau di manajemen biaya itu lebih fokus, lebih terperinci. Ya, sedangkan kalau akuntansi keuangan lebih umum. Sedangkan aktivitasnya, ya aktivitas itu adalah beberapa hal yang mendasari tadi. Ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ya, ilmu akuntansi, ilmu terkait dengan perilaku, ya. Agama pun mungkin muncul di sini, gitu ya. Nah, kalau akuntansi keuangan ya nggak bisa. Ya, akuntansi keuangan ilmunya ya akuntansi keuangan. Nggak ada lagi ilmu-ilmu yang bisa mempengaruhi. Nah, ini pembeda, aspek pembeda. Affecting factor. Ya, affecting factor itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar. Nah, ada banyak ya. Global competition. Kita sekarang sudah ada di situ. Ya, berkompetisi secara global. Nggak hanya lokal. Jadi suatu saat nanti kalian duduk untuk melamar pekerjaan, di sebelah kalian tuh mahasiswa lulusan Universitas Indonesia. Waduh, sekedar sih. Wah, mau Ponorogo ini. Universitas Indonesia. Wah, sudahlah. Ketika sudah ada di luar sana, mau lulusan dari manapun, insya Allah sama. Sama. Kenapa? Dia pintar, IPK tinggi. Ya itu kan penilaian alma maternya. Berdasarkan konteks dasar teoritis yang mungkin diajarkan. Tetapi kalau di luar sana, itu tidak banyak butuh itu. Percaya itu. Di luar sana itu lebih banyak butuh, kamu bisa apa? Nah, begitu. Bisa apa terkait dengan yang diinginkan oleh tempat di mana kalian melamar pekerjaan. Nah, sehingga berkompetisi secara global itu hal yang wajar. Ya. Dan memang harus terjadi karena kita sudah ada di unlimited boundaries condition. Kondisi yang sudah tidak lagi ada batasan-batasan khusus. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi, yaitu growing of the service industry. Ya, pertumbuhan dari industri pelayanan jasa. Kita tadi kan ada di dunia pelayanan jasa informasi keuangan. Ya. Nah, penyedia laporan keuangan itu sekarang banyak. Ya, malah lebih banyak sekarang karena zamannya IT adalah di software.
Nah, sekarang kemampuan kalian dibanding dengan software akuntansi itu seapian di. Kalau seapian akuntansi ya alamat kalian nanti harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda ketika bekerja. Pak, saya bisa membuat laporan keuangan, Pak. Wah, nah, aku software dulu iso. Sing operasikne bocah lulusan SMK, lulusan D3 ya iso. Ya, ngapain harus cari S1 akuntansi? Orang kan berpikirnya begitu. Karena mencari S1 akuntansi itu harus ada yang lebih dibanding hanya sekedar kemampuan mengoperasionalkan software. Nah, ini ya. Ini yang harus kita anu dulu, kita sadari dulu. Saya bisa memberikan yang lebih di sisi apa? Ya, itu plus-plusnya. Itulah ya. Kalau dia ya plus tapi dalam posisi yang plus beneran ya, yang positif bukan plus yang aneh-aneh. Advance in information technology. Ya ini zaman sekarang. Saya yakin kalau ya ini kalian kan generasi milenial. Nah, jadi kalau information technology itu saya yakin sudah mulai bisa menguasai lah, advance ya. Karena di sini tantangan demi tantangan ke depan yang melibatkan dunia IT itu semakin banyak dikuasain itu. Advance in manufacturing environmental. Nah, itu kalau sudah nanti masuk ke dunia usahanya ya. Manufacturing lingkungan dari sebuah proses aktivitas pekerjaan yang ada di manufacturing. Customer orientation. Nah, ini yang sulit itu ya. Mementingkan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu Pancasila itu ya. Itu kalimatnya mudah dihafal, mudah dibaca. Tetapi ketika direalisasi susah. Piye-piye wong aku ya buta, ya aku sing oleh aku cukup ya tak pikir liyane. Itu manusiawi. Manusiawi. Oleh karena itu kita harus bisa mencari cara untuk mencoba mereduksi cara berpikir seperti itu. Ya, saya tidak menyalahkan cara berpikir itu benar karena kita masih manusia. Ya, tetapi seharusnya nggak begitu. Maka kita harus bisa mengendalikan. Oleh karena itu supaya bisa mengendalikan harus tahu cara menutup keinginan-keinginan yang egoistik, sentralistik itu tadi. Ya. Dengan mengalahkan ke orang lain, ke environment. Ya. Customer, environment-nya, ya berarti customer menjadi orientasi. Customer kita siapa? Customer kita adalah orang-orang yang membutuhkan informasi. Ya sudah. Biarlah informasi itu kita sampaikan aja. Toh kita juga sudah tahu gitu kan. Nah, ini new product development, ya pengembangan dari produk baru. Ingat, kita itu ketika berada pada sebuah dunia usaha, kita tidak sendirian. Ya. Kita harus berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, itu tadi. Tapi kan pasarnya itu sama. Customer-nya ya orang itu aja. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa meraih keinginan customer itu untuk masuk ke usaha kita dibandingkan ya orang lain. Berarti kita kan harus mempunyai spesifikasi yang lebih. Ya, contohnya kita selalu mendevelop yang namanya produk baru. Total quality, ya bagaimana manajemen itu memiliki kualitas yang maksimal. Ya, bagaimana kualitas maksimalnya yang kita bahas di materi konsep total quality management. Time as a competitive element. Hati-hati terkait dengan time. Ingat, waktu itu adalah satu-satunya kondisi yang nggak pernah bisa kita ulangi. Yang lain mungkin bisa kita ulangi. Tapi kalau sudah bicara waktu itu terus berjalan ke depan. Tidak ada waktu yang berjalan mundur. Dan tidak pernah ada juga waktu yang berhenti. Ya, everything is go on. Jadi kita sadar bahwa waktu itu nggak pernah berhenti, waktu nggak pernah mundur. Maka yang kita lihat adalah yang akan datang. Ya. Supaya kita bisa berkompetisi, maka kita harus melihat yang dibutuhkan apa. Itu berarti kan kita melihat masa depan. Ya, kompetitif elemen. Nah, kalau kita mampu untuk menyusun itu, maka kita akan punya bahan untuk membangun rencana. Di usia semester kalian, mestinya juga sudah mulai berpikir skripsi itu lebih intens dibanding yang semester-semester yang lalu. Dan nggak hanya sekedar dipikir, ya toh dipikir terus biasanya kayak wedi.
Ya, seperti kayak ngelokro, yang ngelokro ya males ya, khawatir, takut, nah, apatis, ya itu jangan sampai terjadi ya. Nah, makanya kita harus punya perencanaan untuk menghadapi itu semua. Dan yang terakhir, mampu memunculkan efisiensi. Ya. Efisiensi itu apa sih? Ya, efisiensi itu ketika segala sesuatunya itu tercapai dengan pengorbanan yang minimal. Nah, itu berarti disebut efisien. Nah, oleh karena itu, hal-hal tersebut harus kita cari caranya. Seperti apa? Karena ketika nanti kita memberikan informasi terkait dengan cost management, manajemen biaya, itu kita membutuhkan beberapa aspek dari sudut pandang ini. Supaya nanti mekanisme pengelolaan biayanya itu jadi sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Nah, teori yang dipakai untuk manufacturing environmental itu ada 3. Yang pertama namanya theory of constraint. Ya. Theory of constraint itu menjelaskan, ada nggak ya? Nggak ada, saya sampaikan aja. Theory of constraint itu menjelaskan terkait dengan peluang dan tantangan. Setiap kali ada peluang yang bisa kita lihat, maka di situ serta-merta ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, oleh karena itu, yang paling utama harus memunculkan cara untuk menyelesaikan tantangan demi tantangan yang ada di dalam kejadian-kejadian nyata. Constraint itu tantangan yang kemudian akan menjadi sebuah hambatan apabila kita menyerah untuk tidak melakukan. Just in time manufacturing, just in time. Jadi manufacturing atau proses produksi itu sebenarnya akan lebih efektif, efisien, manakala dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhannya. Jangan melakukan sesuatu itu di luar masa kebutuhannya. Karena nanti akan ada waktu tunggu. Waktu tunggu itu nanti akan memunculkan cost baru, minimal penyimpanan. Ya, minimal. Itu belum cost-cost yang lain yang mungkin berubah ketika waktu tunggu itu tadi panjang. Gitu kan. Nah, makanya kita harus mampu menentukan kondisi dari sebuah mekanisme proses itu yang memiliki mekanisme waktu yang berhimpitan. Sehingga satu proses nanti berlanjut dengan proses yang lain, berlanjut ke proses yang lain. Sehingga waktu tunggunya itu bisa kita reduksi. Dan yang terakhir, karena memang IT eranya berarti ya komputer integrated. Jadi integrasi terkait dengan sebuah sistem dalam lingkup komputer yang terhubung secara lokal area atau mungkin global area network. Nah, itu penting sekali. Ya. Sehingga sudah tidak usum lagi ketika menyampaikan informasi itu harus menunggu. Ya, coba dirasakan aja zaman sekarang. Ya, untuk menyampaikan apa-apa file, ya sudah enak Pak Arif. Ketika nggak bisa ketemu kalian, bukan berarti kemudian saya nggak bisa menyampaikan apapun kepada kalian. Sekarang, tapi kalau kalian datang ke Unu Ponorogo itu mungkin 5 tahun yang lalu, ya situasinya beda. Ya, situasinya beda. Jadi kalau nggak ketemu ya nggak bisa tersampaikan. Nah, seperti itu ya. Ini ada sebuah contoh. Pendekatan sistemnya bagaimana? Sistem akuntansi tradisional sebagai pendekatan untuk mencatat transaksi. Traditional cost system. Sak bagus-bagusnya sistem. Ya. Sak canggih-canggihnya sistem. Itu bukan berarti lebih baik dari segalanya dibanding sistem yang tradisional. Ya. Tetap sistem yang tradisional itu suatu saat dibutuhkan. Kenapa? Karena sistem tradisional itu berbicara terkait dengan pola atau konsep dasar. Sehingga kadang-kala ketika konsep dasar itu kita lupakan begitu aja hanya gara-gara kita itu terfokuskan cara berpikirnya itu pada apa yang harus kita lakukan. Maka ketika terjadi sebuah masalah, kita tidak mampu untuk menguraikan karena peta konsepnya itu kita tidak pahami. Jadi ngertine ya kur kuwi ya. Nah, kurang ini dibutuhkan sing lebih luas dari kuwi terus piye? Nek ngertine kur kuwi. Ya makanya kita pahami konsep dasarnya dulu. Peta konsepnya kita pahami dulu. Dan itu muncul di mana?
di sistem yang tradisional tadi. Karena sistem yang tradisional itu karena namanya juga masih tradisional, masih sederhana, maka konsepnya itu bisa luas, gitu ya. Karena memang belum serumit sekarang. Sehingga konsep yang luas itu bisa kita gunakan untuk memetakan sebuah potensi kejadian. Oh, nanti kalau kejadian terkait penyusutan, saya larinya ke neraca sama laba rugi. Terkait dengan investasi, saya larinya di cash flow. Terkait dengan metode penyusunan laporan, saya larinya ke CALK. Nah, seperti itu. Ya, itu karena peta konsepnya kita sudah kuasai, sehingga masing-masing ada di mana kita bisa mencarinya. Nah, sedangkan kalau yang modern, ya modern itu parsial karena memang modern itu kompleks, ya, kompleks dan kompleks, gitu ya. Nah, sehingga dipecahlah itu ke dalam beberapa bagian-bagian tersendiri, yang mana itu nanti ditampung dalam satu konteks yang namanya database. Ya. Nah, database itu nanti menampung semua aspek yang berasal dari hubungan masing-masing bagian dengan bagian-bagian yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga nanti ketika memberikan accounting approach, pendekatan terkait dengan akuntansinya, ya itu nanti melihat situasi yang terjadi di masing-masing. Nah, sehingga secara akumulatif nanti seperti apa itu yang dipakai sebagai dasar untuk pendekatan. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita bicara terkait traditional cost system, itu kan kita bicara terkait dengan siklus akuntansi. Sampai dengan kita menyusun laporan keuangan. Jadi PA1, PA2 lah. Ya, mulai dari transaction, ada jurnal, ada posting cukup besar, kemudian posting lagi terkait dengan penyesuaian, posting ke neraca lajur, posting ke laporan keuangan. Nah, kemudian muncullah custom report. Nah, di situ. Itu kalau kita bicara traditional accounting system. Nah, database-nya ada di mana? Database-nya ada di sini. Nah, ini di gambar piramida. Di sini nanti muncul database yang menampung semua aktivitas transaksi. Nah, sehingga karena ini sederhana, maka ya segala sesuatunya masih sedikit itu. Nah, oke. Kalau begitu, dalam pandangan cost management, bagaimana nanti perspektifnya? Ya, setelah kita tahu bahwa di dalam konteks tradisional seperti tadi, ya, di dalam konteks modernnya seperti tadi, membutuhkan informasi yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita bangun jembatannya dalam memberikan informasi terkait dengan cost management, manajemen biaya. Ya. Artinya, kita harus mampu memberikan cross-functional perception. Cross-functional, apa itu? Ya, itu penjelasan yang sila. Jadi kita harus mampu menghubungkan antara apa yang ada di akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan prinsip-prinsip manajemen. Ya. Kayak tadi dari awal saya sampaikan, bahwa kalau kita hanya berkaca pada satu teori, maka cara pandang kita itu sempit. Ya hanya melihat dari teori itu. Kita merasa kalau kita tidak melakukan teori itu salah. Padahal di luar sana itu situasinya kompleks. Karena suatu kejadian itu muncul bukan gara-gara teorinya. Balik, justru teori itu muncul ketika mampu menyikapi sebuah kejadian. Sehingga jangan kemudian ketika ada kejadian itu yang dicari adalah teorinya. Tidak bisa. Ya boleh mencari teori, tetapi tidak hanya dari satu perspektif. Harus cross-functional perspektif. Maka yang dibutuhkan apa? Need for flexibility. Fleksibel aja dalam berpikir dia. Enggak harus kaku seperti Rangono salah. Rangono enggak. Nah, kan kita bukan mesin, kita manusia. Jadi ya harus berpikir secara fleksibel. Kemudian yang kedua, behavior impact. Approach information. Apa impact? Impact merupakan suatu hal yang kita rasakan, kita terima, terkait dengan aktivitas yang kita hadapi. Ya.
hal yang kita terima berdasarkan aktivitas yang kita hadapi itu kemudian berimbas kepada sebuah perilaku. Ya, berimbas pada sebuah perilaku. Biasanya orang ketika memahami suatu informasi, kemudian kan dimasukkan hati, ya, dimasukkan pikiran. Ya, ketika orangnya itu memang kalangannya itu sudah orang terpelajar, dia mempelajari dulu, menghubung-hubungkan dengan kejadian yang lain, mencari informasi lain untuk pembanding, baru kemudian menganalisis dan menyimpulkan hasilnya. Nah, barulah nanti akan ketemu keputusan. Nah, proses itu tadi disebut dengan nama behavior impact. Ya, makanya tadi saya warning dari awal. Ketika menyampaikan suatu informasi itu kita harus melihat siapa yang kita kasih informasi. Ojo ember. Karena bisa jadi niat kita itu baik, tetapi gara-gara akan memperoleh behavior impact yang negatif, apa yang baik itu menjadi salah. Karena bisa jadi cara penyampaiannya yang nggak tepat, baik itu metodenya maupun waktunya mungkin ya, atau justru orangnya yang nggak tepat kita beri informasi. Itu disampaikan lagi ke orang lain dengan bahasa yang berbeda. Ya udah, alamat itu untuk harus meluruskan satu persatu. Ya kan? Nah, ini yang kita sebut behavior impact. Makanya hati-hati. Karena cost information itu nanti pasti akan membawa behavior impact yang berbeda-beda. Nah, kemudian gimana kalau begitu untuk mengaturnya? Cost and management accountant yang harus kita miliki tulis ya harus mempunyai aturan-aturan seperti ini. Nah, saya sampaikan seperti itu karena tadi dari awal saya katakan kalian harus siap bahwa nanti kalian tidak sekedar dibutuhkan berdasarkan apa yang kalian miliki sekarang. Tetapi ya bisa saja serta-merta harus mengubah ya segalanya. Karena yang kita bawa mungkin belum cocok. Oke, apa? Yang pertama line and start position. Line and start position. Dari paling bawah ya. Yang jelas harus ada tupoksi yang nyata. Ya. Sehingga kalau kita mau masuk di sana, ya kita harus tahu dulu tupoksinya untuk di sana itu ngapain aja sih. Harus bisa apa sih secara kualifikasinya itu. Nah, jadi beradalah pada suatu tempat di mana kalian mengerti apa yang dibutuhkan di tempat itu. Jadi kalian akan apa ya, ceng-ceng-po. Ceng-ceng-po kalau berada pada suatu tempat di mana kalian tidak paham apa yang dibutuhkan di tempat itu. Cengar-cengir, pelongo-pelongo, ceng-ceng-po. Nah itu, makanya sebelum terjadi ceng-ceng-po, ya kita pelajarin dulu deh. Caranya untuk mendekati supaya tahu. Kedua, information for planning, controlling, continuous improvement, decision making. Bahwa orang yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang sudah mampu diajak untuk membangun plan, perencanaan. Artinya mampu diajak membangun planning itu kalau punya informasi. Artinya punya informasi itu ngerti bagaimana cara memperoleh informasi, bagaimana membangun, menyusun, memberikan sebuah informasi. Dan tahu informasi apa yang diperlukan. Nah, itu information for plan. Termasuk juga controlling-nya, nanti kendalikannya. Jangan sampai hanya membuat rencana tetapi tidak mikir. Nanti kendalinya piye. Nggak boleh. Ya, satu paket loh itu. Ya, planning and controlling itu minimal satu paket. Kalau memang kita memberikan rencana begini, nanti kendalinya begini, itu harus kita kuasai. Ya, syukur kalau ke depan kemudian berpikir terkait dengan continuous-nya. Ya, improvement yang berkelanjutannya. Terus ke bareng ngono piye. Jadi ada semacam ini roadmap ya. Apa peta jalan roadmap. Jadi sekarang ngapain? Oh, begini aja dulu deh. Nah, nanti berikutnya nanti kita mampu begini sehingga nanti kita naik ke sini. Nah, setelah kita mampu naik ke sini nanti berikutnya kita melakukan ini. Nah, setelah kita mampu melakukan ini baru melakukan. Nah, jadi step by step lah yang kita lakukan. Tidak kok sak gerutukan langsung jadi target dengan waktu yang sempit ya kacau kalau begitu ya. Ya. Jadi continuous improvement yang sesuai dengan kemampuan. Nah, dari situ semuanya pasti nanti akan mampu.
mampu untuk membangun sebuah decision making. Mampu mengambil keputusan. Tapi keputusan yang diambil bukan berdasarkan dari ikut-ikutan. Tetapi keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman yang kita miliki. Nah ini. Ya, the role of the discourse and management accountant. Ya. Ini kode karo saja ini saya ngajarin kalian untuk berpikir menyiapkan diri kalian sendiri. Nah ini nggak usah deh, ini hanya ya. For a while sampai di sini dulu aja. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Pak izin bertanya. Oke, Mbak Francisca. Oke. Iya, tadi kan di awal dijelaskan terkait laporan terkait manajemen biaya, Pak. Nah, laporan-laporan itu kan terperinci. Nah, di sini itu laporan tersebut itu terdapat standarnya khusus seperti akuntansi keuangan ataukah tidak ya, Pak? Apakah sesuai kebutuhan perusahaannya tersebut? Oke, ya. Baik, Mbak. Standar. Ya. Tadi sekilas sih memang saya hanya menyentuh sekilas tadi ya. Mungkin Mas luput pemahamannya. Satu-satunya standar akuntansi itu hanya ada di akuntansi keuangan. Ini ambil makan mie ayam. Oke, satu-satunya standar akuntansi itu hanya ada di akuntansi keuangan. Sehingga akuntansi yang lain, ya akuntansi keuangan itu umum ya, maksudnya bisa akuntansi keuangan perusahaan, bisa akuntansi keuangan pemerintah, ya bisa akuntansi keuangan perbankan, maksudnya begitu ya. Sedangkan akuntansi yang lain kayak akuntansi biaya, akuntansi manajemen, apalagi manajemen biaya itu bukan akuntansi sebenarnya ya, tetapi sebuah konsep untuk pengendalian informasi keuangan biaya. Itu kalau kita sebut laporan itu punya standar atau tidak, itu yang jelas memang tidak ada. Ya, secara pasti tidak ada standar baku untuk membuat laporan baik itu akuntansi akuntansi biaya, akuntansi manajemen, apalagi manajemen biaya. Kalau kita berkaca pada laporan manajemen biaya itu sebenarnya hanya seperti laporan hasil observasi. Jadi jangan dibayangkan ada laporan keuangan yang punya struktur angka-angka begitu ya. Tidak. Struktur laporan dalam bentuk angka-angka itu hanya informasi yang kita sampaikan untuk mendukung observasi yang kita lakukan. Ya, misal gini loh, misal sederhana aja deh. Kita melihat sebuah warung. Kita melihat sebuah warung. Ada masalah di warung itu, yaitu kok mau naikkan harga aja kok podo komplain toh si pembelinya. Padahal saya belum dinaikkan beneran, saya ngomong tok ning warung kan biasa toh ngomong, Bu, Pak, Mas, Mbak, Dek, yuk. Nah, insya Allah bulan depan harga ini nanti naik ya jadi sekian, harga ini nanti naik ya jadi sekian. Nah, terus bare ribut, alah, Dek, wong pandemi saya urung berakhir kok harganya badhe dinaikkan ini akhirnya terjadi sebuah penolakan. Nah, intinya jenengan munggahne anu aku pindah loh, aku gak tuku nang kene meneh. Gak mau aku. Nah, itu kan. Masalahnya itu. Pertama warung itu sudah berjualan lama. Customer-nya udah banyak. Juga sudah banyak yang senang pada produk yang dibuat oleh warung itu. Bahkan ada yang mempunyai ketergantungan gak ning warungku blonjo gak oke. Tapi gara-gara mau naikkan harga sedikit aja kok jadi kayak gitu. Nah, itu yang salah di mana? Nah, begitu ya. Itu bahan observasi. Nah, kalau seperti itu kan kita nggak bisa membuat sebuah laporan dalam bentuk angka-angka yang terstruktur. Nggak bisa. Ya, pertama kita harus membuat observasi dulu.
Nah, observasinya nanti akan menetapkan beberapa komponen hasil observasi. Yang pertama jelas latar belakang dari keberadaan warung itu, kemudian permasalahan yang muncul di dalam warung itu, terus kemudian analisis penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah, analisis itu nanti bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, salah satunya kalau kita melihat di informasi manajemen biaya, ya itu hanya satu sisi aja di dalam laporan total dari hasil observasi tadi. Manajemen biayanya hanya melihat kenapa kok mau dinaikkan harganya, apa yang dicari, apakah penambahan keuntungan atau memang operasional dari barang-barang tersebut bertambah. Nah, berarti dari situ kita kan hanya memberikan ilustrasi untuk perhitungan biaya operasional yang sekarang terjadi seperti apa, biaya operasional yang seharusnya terjadi itu seperti apa, kemudian nanti dibagi dengan kapasitas produksi unitnya atau pembelian produknya kalau misalkan itu perusahaan dagang, kemudian kita bagi rata-rata sehingga nanti ditambah dengan keuntungan, ketemulah berapa. Nah, itu semua kan imajinasi kita sendiri untuk membangun informasi-informasi itu. Yang jelas orientasinya adalah menghasilkan sebuah informasi akhir yang bisa menetapkan apakah kenaikan harga jual itu layak atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kan masalahnya harus kita pegang dulu. Tadi Mbak Francisca menyampaikan, apa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, Pak? Iya. Pada prinsipnya memang begitu. Mereka itu ada masalah apa? Warung yang jenengan observasi, mungkin masalahnya hanya di harga jual. Nah, warung yang lain bisa jadi di masalah berbeda, yaitu apa? Persediaan, barang dagangan misalnya. Oh ini loh Mbak, saya itu loh ketika stok omnim nggak pernah balance loh karo catatan persediaan. Gesek terus. Iya iki. Nah, beda lagi kan masalahnya. Tentunya kan kita kemudian akan memberikan informasi yang berbeda lagi. Nggak bisa disamakan loh masalahnya beda. Nah, oleh karena itu di dalam pengendalian biaya itu yang paling penting harus kita pahami. Yang pertama adalah mekanisme, tentunya ya. Mekanismenya nanti seperti apa. Makanya di RPS tadi ada beberapa konsep-konsep yang bisa kita pakai ya. Misalkan nanti kita pelajari satu-satu. Dan kedua, mampu untuk mensinkronisasi konsep itu dengan masalah apa yang terjadi untuk kita berikan informasi. Jadi memberikan informasi di manajemen biaya itu ada dua kondisi. Yang pertama bisa rutinitas. Ya kalau rutinitas hanya laporan bulanan gitu aja misalkan ya hanya untuk mengupdate pemahaman supaya punya keseragaman dalam mengetahui informasinya aja. Dan yang kedua bisa saja karena ada masalah gitu kan. Karena ada masalah maka kita harus memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan itu. Nah, di sini udah beda-beda nanti. Sehingga setelah kita menguasai konsep itu dan kita mampu untuk mensinkronisasi konsep-konsep ini dengan permasalahan yang ada, barulah kita bisa menentukan informasi macam apa yang nanti akan kita berikan. Nah, karena kalau tidak begitu, nanti nggak match, nggak nyambung gitu ya. Masalahnya apa, yang disajikan informasinya apa, nambah masalah baru. Nah, ini ya jadi nanti tidak ada yang namanya konsep baku terkait dengan bentuk informasinya. Nah, dan saya memang tidak mengajarkan kalian untuk memahami struktur dari informasinya seperti apa. Karena kalau nanti saya mengajarkan ke kalian, itu kalian jadikan acuan. Wah, nggak boleh. Saya tidak mau kalian itu mengikuti apa yang ada di saya. Ya, saya maunya kalian itu mampu membangun sendiri. Saya hanya menunjukkan hal-hal yang kalian butuhkan untuk membangun itu, kalian harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Nah, nanti setelah beberapa kebisaan-kebisaan itu kalian pahami, nah kalian punya imajinasi nanti, punya perencanaan, punya konsep sendiri, bahwa nanti saya akan membuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tidak ada salah dan benar di situ. Tidak ada.
Semuanya itu bisa benar, semua bisa salah. Karena yang menentukan salah dan benernya itu bukan di struktur, tetapi kesesuaian antara informasi yang kita sampaikan dengan kebutuhan yang ya diinginkan. Nah, jadi seperti itu, Mbak Francisca, Kirana, Bella. Ini namanya 3 orang kok pakai sendiri. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau yang lain, monggo. Ini hadir semua ya, 5 orang ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada yang nggak hadir? Hadir, Pak. Oh, ada semua ya. Jangan lupa absensi, ya, absensi di Simtik seperti biasa. Monggo di absen. Absensi itu juga mesin loh ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa absen tapi ternyata kok nggak terdaftar hadir, ya nanti silakan WA saya, tidak apa-apa. Nanti saya ubah. Oke, ada lagi yang ditanyakan di pengantar ini? Kalau belum ya nggak apa-apa, seperti biasa. Nanti silahkan di WA di grup ya kalau ada pertanyaan yang baru keinget ya setelah ini. Kalau masih ingat lagi ya nanti ditanyakan di pertemuan kita minggu depan. Minggu depan kita akan membahas apa tadi saya lupa. Ya, nanti bisa dilihat di RPS tadi ya. RPS-nya sudah saya close. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, monggo silakan live.